alifnya harus panjang, kemudian mimnya juga harus panjang. Amin, itu yang benar. Jangan amin, jangan. Kalau menurut Imam Hanafi baca amin itu sir. Kalau menurut Imam Malik dikeraskan bacaannya oleh makmum saja, imam enggak, makmum saja. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali baca amin itu dikeraskan, dijaharkan, baik oleh imam maupun oleh makmum. Hukum membacanya sunnah hukumnya. Kitab Rahmatul Ummah juz pertama halaman 38 sampai 39. An Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, kalau imam amin maka makmum ikuti amin. Ngikut di sini bersamaan. Kalau imam amin maka makmum amin. Begitu. Ini menunjukkan imam juga keras kan? Kalau imam nggak keras, ya gimana makmum tahu aminnya imam, kan begitu. Jadi idza ammanal imam, kalau imam amin fa aminu, makmum juga membersamai ngucapin amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kan enak tuh Pak, jadi orang Islam tuh enak. Cuman sholat berjamaah, imam amin, makmum amin, bareng-bareng, barengin malaikat, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau pengen sampai kepada kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, enggak mesti nunggu Ramadan kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Enggak mesti nunggu Ramadan. Amin tok, ya kan gitu. Ngucapin amin barengan imam, barengan malaikat, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 780. Sahih nih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Sahih muttafaqun alaih. Panjenengan ini kayaknya Bapak Ibu bakal masuk surga semua ini. Ya karena rajin berjamaah kan. Ketika imam amin, kita ikut amin, amin malaikat, hapus semua. Sama kayak begini nih, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jawab makmum Rabbana lakal hamdu. Makanya makmum jangan sami Allah lagi Pak. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, makmum langsung aja Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu setelah sami Allahu liman hamidahnya imam, maka makmum diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ajaran Islam itu. Jenengan wudu sempurna, mulai dari cuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsak air ke hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, menghusap kepala, menyapu telinga, membasuh kaki sampai ke mata kaki, lalu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Wudunya gitu. Silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka, dari 8 pintu surga. Enak kan? Jadi kita ini nggak punya alasan Pak buat masuk neraka, nggak punya alasan. Ingat Bapak Ibu, kita ini nggak punya alasan buat masuk neraka. Ini jelas nih, jelas banget. Kan kita banyak dosa,
Iyalah manusia itu ditakdirkan berbuat dosa. Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau engkau enggak bikin dosa lagi, kata Nabi, Allah pateni awakmu. Kalau manusia ini enggak bikin dosa lagi, Pak, dimatiin. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau enggak bikin dosa, dimatiin. Makanya siap-siap aja yang merasa enggak bikin dosa lagi. Enggak lama lagi tuh kayaknya ya, ajalnya menjelang. Betul, udah tempatnya manusia itu dosa. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Emang tempatnya manusia salah, tempatnya manusia lupa. Kita istighfar habis sholat tadi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dihapuskan dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr. Walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Nah tadi maghrib kita ngucap Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Idza sholaital maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendirian, kalau berjamaah Allahumma ajirna minan nar. Idza sholaital maghrib, kalau engkau sholat maghrib, kata Nabi, ucapkanlah Allahumma ajirna minan nar 7 marrat, 7 kali. Fa innaka imitta fi lailatika, seandainya malam itu kamu mati, kata Nabi, maka kutibalaka jiwarum minha, maka engkau dipastikan bebas dari siksa api neraka. Kalau bacanya maghrib 7 kali, usahakan jangan 3 kali ya Pak, 7 kali. Wa idza shallaita subha, nah kalau sholat subuh faqul kadzalik, baca kayak gitu juga. Dan kalau mati hari itu, maka dipastikan bebas dari siksa api neraka. Yo Bapak Ibu, 7 kali maghrib, 7 kali subuh, udah nggak masuk neraka lagi. Allahumma amin. Enak kan jadi orang Islam? Lo ngapa masuk surga harus jadi teroris? Saya tanya, ngapa harus jadi teroris, Pak? Wong kayak gitu aja bisa masuk surga. Mengapa muncul Islam-Islam yang keras, radikal, ini haram, itu haram, kerjaannya marah-marah, sangar bukan main, harus ngaji yang tertutup, ngewajibin pakai cadar, kalau nggak pakai cadar masuk neraka, kan begitu umpamanya Pak. Akhirnya gaul sama tetangga. Apa sebab? Karena dia memilih cara berislam yang rumit sekali, seolah-olah masuk surga itu susah banget, susah banget. Nah kita tidak. Kita sholat berjamaah masuk surga. Kita jalan ke masjid 1 langkah diangkat 1 derajat, dicabut 2 dosa. Makanya kalau ke masjid Al-Ikhlas ini jenengan jangan langsung muter dulu ke pasar Jatimulyo itu. Kalau bisa ke bakso Solo yang di sono, balik lagi Pak. Enggak apa-apa, enak kan, simple. Beragama ini simple. Bahkan begini, man akhraja adam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membuang 1 sampah saja, sebutir sampah saja dari dalam masjid, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Ayo Bapak Ibu yang belum punya rumah, buang sampah aja. Enggak punya rumah di dunia, Allah bangunkan istana di surga. Sampah loh di masjid. Ngebuang sampah di masjid saja masuk surga. Nah ini Islamnya ahlu sunnah wal jamaah Pak. Jadi sekecil apapun amal itu membuahkan ridho Allah. Makanya ala inna dina yusrun, ketahuilah kata Nabi, agama ini kemudahan bukan kesusahan. Agama tidak menjanjikan kerumitan, tapi agama menjanjikan kemudahan. Agama tidak menakut-nakuti, tapi menggembirakan. Agama diwahyukan membentangkan jalan mudah menuju surga, bukan mempersulit orang untuk menuju surganya Allah. Tidaklah yang sengaja memberat-beratkan agama kecuali pasti ia akan dikalahkannya. Tak ulangi, tidaklah yang memberat-beratkan agama kecuali pasti dia akan dikalahkannya. Makanya kita nggak boleh membawa agama yang sengaja diberat-beratkan. Buat mudah beragama, buat gembira. Kalau kita yang berat ya jadi teroris nanti Pak. Baru bisa masuk surga kalau ngebom. Na'udzubillah.
Baru kalau ngebom baru masuk surga. Alangkah susahnya masuk surga itu. Kayak di sini nih, Jatimulyo ke sana dikit tuh. Ada kampung khilafah itu. Susah masuk surga kalau kelompok itu. Harus taslim dulu sama mereka, harus baiat dulu, harus ngubah negara dulu. Ngelawan negara dulu baru bisa masuk surga. Alangkah susahnya jadi orang Islam, Pak. Mengganti negara Pancasila menjadi negara khilafah. Ujungnya memberontak kepada negara. Nah, ini penting saya sampaikan begini, biar panjenengan Bapak Ibu nggak ikut-ikutan yang kayak gitu. Karena yang namanya ajaran sesat itu, sesat-sesatnya ajaran pasti punya pengikutnya. Sudah jelas nama nabinya Tugimin, masih ada pengikutnya, Pak. Kalau nabi palsu itu namanya Ahmad, kan masih masuk akal. Nama nabinya tuh Muhammad, masih masuk akal. Ini nama nabi Tugimin, Pak. Namanya aja udah salah kan, tapi masih ada pengikutnya. Saya nggak ngebayangin gimana dia sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Nggak ngebayangin gimana dia salawat di dalam sholatnya kan. Tapi tetap aja pengikutnya. Apalagi ajaran yang kayaknya benar. Jadi balik lagi, sekedar amin pun bisa membuat kita masuk surga. Hadis yang kedua dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin, ketika membaca itu, qala, Nabi membaca amin, wa rafa'a biha sautah, Nabi mengeraskan, mengangkat suaranya. Itulah mengapa Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali sepakat suara itu ketika amin dikeraskan. Beda tadi dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi aminnya sir. Yang banyak pengikut Imam Hanafi itu India, Pakistan, Bangladesh. Itu 3 negara yang bermadzhab Hanafi. Sampai Afghanistan yang negaranya pakai tan itu rata-rata Imam Hanafi. Pakistan, Afghanistan, Tajikistan ya, itu kalau amin gak kenceng. Makanya orang Indonesia kalau main ke India, ziarah ke India atau safari ke India, sholat di masjid, untuk pertama kali kaget karena amin dewek, Pak. Amin gitu. Padahal makmum gak ada yang amin kenceng. Nanti habis sholat semua orang ngelihat ke kita. Apa mau dikampleng? Enggak, pasti dipeluk sama mereka. Mengapa dipeluk? Ini kayaknya saudara jauh nih. Berarti dia bukan orang India. Makanya dia nggak tahu. Jadi mengucap amin itu dikeraskan, dan kemudian imam bersamaan dengan makmum. Kalau bersamaan maka hadiahnya dihapuskan segala dosa-dosa. Allahumma amin. Buka dulu tanya jawab kalau ada, monggo silakan.